Karena memang tujuan akhir Islam adalah assalam, kedamaian kita bersama. Rapatian barisan bil khusus untuk warga kami daripada bukan dakwah Sunan Kalijaga bersiap. Sunan Kalijaga sudah dihina. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ingin mengingatkan kita semua tentang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari bersumber dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah pernah berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina. Ya Allah, berkahilah untuk kami Syam kami dan Yaman kami. Kemudian di antara para sahabat ada yang berkata kepada Rasulullah, usul kepada Rasulullah, wa fi najdina ya Rasulullah, berkenan doakan pula Najd kami, kota Najd kami wahai Rasulullah. Rasul kemudian berdoa lagi, Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina. Ya Allah, berkahilah untuk kami Syam kami dan Yaman kami. Orang tadi minta lagi, wa fi najdina ya Rasulullah, berkenan doakan pula Najd kami wahai Rasulullah. Setelah itu Rasul kemudian mengatakan, hunaka zalazil, hunaka yatlu'u qarnus syaitan. Tidak, karena dari Najd itu akan muncul kegoncangan, dan dari Najd itu akan muncul terbit tanduk setan. Di sini Rasul meramalkan akan munculnya kekacauan di tengah umat Islam, dan akan datang satu kelompok yang dinamakan dengan qarnus syaitan, tanduk setan. Apa itu tanduk? Tanduk itu sesuatu yang menempel di kepala binatang yang kita melihatnya sebagai sebuah keindahan. Sehingga banyak orang yang mengkoleksi tanduk-tanduk hewan yang sudah mati, dipajang di rumahnya, kadang-kadang di atas pintunya, ada juga yang di motornya, karena tanduk itu indah. Nah, tetapi tahukah kita, si pemilik tanduk itu sendiri tidak menjadikan tanduk itu sebagai perhiasan yang indah untuk dirinya, tapi dia menggunakannya untuk apa? Untuk membunuh sesamanya, untuk menyakiti sesamanya. Artinya apa? Ini gambaran bahwa di akhir zaman nanti akan muncul orang-orang yang di kepalanya penuh dengan keindahan, hafal dia kitab suci Al-Quran, mengerti dia hadis, faham dia ilmu agama, tetapi Quran, hadis, dan ilmu agama yang dihafalkan bukan digunakan untuk sebuah keindahan di tengah kehidupan, tetapi justru ayat yang dihafalkannya, hadis yang dipelajarinya, agama yang dihafalkannya itu digunakan untuk menyakiti sesamanya. Ketemu dengan orang ini, ucapannya menyakitkan. Bertemu dengan yang ini sesat, ini dolalah, ini bid'ah, ini kafir, ini musyrik. Sehingga orang yang bertemu dengan dia tidak mendapatkan keindahannya, melainkan hanya mendapatkan sakit hatinya. Ini akan muncul. Sudah muncul. Kelompok tanduk ini akan muncul. Saya tidak mengatakan sudah muncul. Kemudian yang kedua adalah setan. Tanduk itu sudah berbahaya. Setan kita tahu sejarahnya. Setan itu pinter. Lihat prestasi setan yang pertama dulu. Ketika setan menjatuhkan Adam dan Hawa, leluhur kita, dari surga, dia menggunakan ayat Allah juga. Ayatnya sama. Dan setan hafal ayat, Ki. Dia tahu ayatnya. Tetapi penafsiran terhadap firman Allah, wala taqrabu hadhihi syajarata, yang disampaikan pada Adam, yang dipahami Adam sebagai larangan mendekati pohon, justru oleh setan ditafsirkan dengan tafsir yang berbeda. Artinya apa? Nanti di akhir zaman akan ada orang yang hebat Qur'annya, hebat hadisnya, tapi penafsiran dan pemanaannya berbeda dengan yang selama ini kita pahami. Itu akan datang. Dan setelah itu Adam dan Hawa jatuh. Artinya apa? Umat Islam akan terjatuh kalau bergabung dengan kelompok ini. Bayangkan kalau tanduk itu sudah buruk, setan itu sudah licik dan licin. Sekarang kata Nabi, tanduk setan. Ini akan datang kelompok tanduk setan. Kerjanya menyakiti orang, tafsirnya berbeda dengan yang selama ini pahami orang lain. Luar biasa ini sabda Nabi. Jadi kalau ketika itu kan Nabi mengatakan,
Dari mana munculnya tanduk setan? Dari Najd. 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 Hanya memang para ulama berbeda di dalam menafsirkan makna Najd itu. Najd itu daerah atau kawasan? Ya, sebagian mengatakan bahwa Najd itu nama kawasan yang datarannya agak tinggi sehingga nanti difahami sebagai daerah Irak dan sekitarnya, jadi kan. Tapi yang lain mengatakan bahwa Najd itu real, kota Najd yang sampai sekarang masih ada di Saudi Arabia, real. Ada. Ya, kota Najd masih ada sampai sekarang. Itu di peta mungkin Najd itu masuk kalau lebih condong ke daerah mana itu? Kalau masih ada. Ya, Saudi Arabia. Saudi Arabia. Saudi Arabia. Masih ada sampai sekarang. Nah, dari Najd itu tempat lahirnya tokoh yang terkenal yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, makanya An-Najdi. Nah, itu kan sekelompok orang. Kita tidak ada soal dengan apakah Najd itu ada dataran tinggi sekitar Irak, apakah Najd itu adalah Najd yang real sampai sekarang masih ada. Tidak ada urusan dengan itu. Masih beda pendapat kota Najd. Iya, betul. Sehingga nanti difahami bahwa kalau Najd itu ada dataran tinggi, daerah yang tinggi seperti Irak dan sekitarnya, ada yang mengatakan bisa jadi kelompok itu adalah aliran Syiah yang mengkafirkan sahabat Nabi. Kita tidak akan mengatakan itu benar atau salah. Nanti ada yang mengatakan bahwa Najd itu adalah Najd yang di Saudi Arabia, tempat lahirnya Muhammad bin Abdul Wahab. Lalu difahami bahwa kelompok tanduk setan itu adalah Wahabi. Kita juga tidak akan ikut campur dengan keputusan itu, karena itu kan sifatnya penafsiran yang Rasul sendiri tidak mengatakan secara sore pelakunya siapa, kan. Nah, ini kan masalah ikhtilaf. Tetapi kita menyimpulkan bahwa kelompok itu pasti datang. Kelompok itu datang. Karakternya apa? Karakternya satu, menyakiti sesama umat Islam, mulutnya menyakiti umat Islam. Yang kedua, pemahaman agamanya berbeda dengan mayoritas umat Islam. Itu aja. Tapi bukankah dari sejak setelah Nabi wafat itu sudah ada saling menyalahkan, Kiai? Oh, biasa itu, sahabat Nabi beda pendapat sudah biasa, tetapi mereka tidak kemudian saling mengkafirkan satu dengan yang lain. Dan mereka yang berbeda pendapat di kalangan sahabat Nabi kan orang-orang pintar, bukan orang-orang bodoh, orang-orang ulama lah, orang-orang alim yang Rasul sendiri telah memberikan dispensasi mereka untuk menyampaikan ijtihadnya, gitu loh. Kalau menurut Kiai sendiri tadi kan hadis itu mengatakan bahwa Rasul itu akan datang. Kalau sekarang itu masih hadis itu bahasanya akan datang atau memang sudah datang menurut Kiai? Saya pikir kita melihat saja. Kalau ada kelompok mana, ada rombongan mana, ada tokoh mana yang melakukan apa yang dilakukan Rasulullah, itu adalah hasil nubuahnya, praktek kejadiannya itu dia, faktanya itu. Jadi orangnya itu ya belajar agama, memang belajar agama, tapi agama yang dipelajarinya itu bukan untuk menambah semangat orang lain beribadah, memperkuat ukhuwah atau berakhlakul karimah. Kerjanya itu cuma menyalahkan orang saja itu. Dan dia dapat gelar S3 di Timur Tengah, Kiai. Mau S3, mau S4, sama saja manusia. Ukuran S3 bukan ukuran ulama. Bukan ukuran ulama. Banyak ulama sendiri itu apa sih, Kiai? Ulama itu al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu ahli waris nabi-nabi. Nabi tidak meninggalkan dinar maupun dirham. Yang mereka wariskan adalah ilmu. Tetapi jangan lupa, yang mana satu Quran mengatakan innama yakhshallaha min ibadil ulama. Yang disebut ulama itu siapa? Orang yang takut pada Allah. Orang yang takut pada Allah dia tidak akan menyakiti sama umat Islam. Karena orang yang menyakiti umat Islam dia itu pasti dikutuk oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Apalagi yang diomongkan sekarang seorang tokoh Sunan Kalijogo, luar biasa. Sunan Kalijogo itu seorang waliullah menurut versi orang Indonesia yang merasa diislamkan, yang merasa diperkenalkan dengan agama Islam yang baik, dia waliullah. Kalau ada sesuatu yang tidak paham, tidak mengerti atau dengar berita dari orang lain, jangan komentari. Anda nanya kami, tanya sama kami. Kita ini orang-orang yang sangat cinta dengan Sunan Kalijogo. Anda bukan apa-apanya di sini. Tapi kalau bukti mengatakan tadi Ustadz Firanda, kita sebut saja Ustadz Firanda karena memang Ustadz Firanda ini secara terang-terangan sudah berani menyalahkan Wali Songo dan amalan-amalan kita di beberapa videonya. Salah satunya adalah yang paling keras adalah tentang Wali Songo ini. Jadi dia mengatakan bahwa sanadnya tidak jelas dan tidak ada bukti otentik. Kalau katakanlah kalau Rasul itu ada hadisnya, dan Sunan Kalijogo katanya Ustadz Firanda itu nggak ada sanad dan hadis-hadisnya itu. Iya, gimana? Ustadz Firanda itu siapa sih dibandingkan Sunan Kalijogo? Tidak seperseribunya nilainya, tidak ada apa-apanya. Anda harus tahu ini sudah. Kami sebagai pelanjut perjuangan Sunan Kalijogo tidak terima. Berapa sih ilmu Anda dibanding beliau? Sunan Kalijogo itu orang hebat, orang ningrat, orang keraton. Dia tinggalkan keraton hanya untuk menyampaikan kebenaran, mengislamkan Indonesia.
Mungkin leluhurmu juga masuk Islam lewat Sunan Kalijogo, lewat dakwah beliau, mungkin lewat yang lainnya. Tapi kalau dalam tanda petik bentuk karya tulis ataupun tulisan-tulisan beliau, atau memang saat ini ada, atau itu disebut dengan istilah babatan aja, itu bagaimana itu? Ukuran, maksudnya tulisan cerita tentang Kalijogo? Ya biasanya kalau seorang ulama, kalau saat ini seorang ustadz yang berada di Timur Tengah kan nggak, tadi Ustadz Firanda mengatakan nggak ada nih karya tulisnya dalam artian tulisan beliau tentang agama kayak gitu, buku tulis lah. Datang dulu ke kami, datang ke kami, datang ke Kadilangu, dan jika pun tidak ada tulisannya bukan ukuran keulamaan seseorang. Banyak ulama, dan kita harus ingat, ulama-ulama besar itu juga tidak nulis langsung, tapi murid-muridnya yang nulis. Imam Syafi'i tidak nulis tidak. Dia mengaji, diriwayatkan oleh murid-muridnya, Ar-Rabi, oleh Al-Buwaiti dan sebagainya, diriwayatkan, dituliskan. Begitulah yang dilakukan para ulama terdahulu. Dia tidak tuliskan langsung itu tulisannya. Makanya nanti banyak antara versi tulisan si A dengan si B ada sedikit-sedikit yang berbeda. Karena si imam itu mengajar lisan kemudian dituliskan oleh murid-muridnya. Itu yang dilakukan Sunan Kalijogo. Jika Anda ingin tahu siapa Sunan Kalijogo, lihat kami hari ini. Kami adalah murid yang berkesinambungan ilmunya dari Sunan Kalijogo. Sama seperti Anda juga sinambung ilmunya sampai Bin Baz, Utsaimin, Albani, sampai Imam Ahmad. Walaupun Anda juga sudah banyak penyimpangan dari Imam Ahmad. Kalau kita mau bongkar-bongkar, kita bongkar nanti. Mana penyimpangan Wahabi dari Imam Ahmad banyak, kita tidak persoalkan, itu masalah ijtihadi. Itu loh masalahnya. Termasuk juga pemalsuan kitab kelompok Anda, kami tahu kok berapa kitab dipalsukan. Saya punya datanya di sini. Bagaimana Al-Adhkar dipalsukan, bagaimana tafsir As-Sawi dipalsukan, kami punya. Tapi kami tidak ribut dengan itu. Tapi ketika Anda menghina umat Islam Indonesia, menghina pepunden kami, Kanjeng Sunan Kalijogo, Anda berhadapan dengan kami pada bukan dakwah Sunan Kalijogo dan berhadapan dengan umat Islam Indonesia. Jangan anggap enteng ini. Pada bukan dakwah Sunan Kalijaga akan melestarikan keislaman dan tradisi yang dibangun oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Tidak suka lain masalah. Kami juga tidak pernah usil dengan namanya Firanda, siapapun enggak. Bahkan kami mengadakan seminar besar-besaran dulu dengan saudara Anda, sahabat Anda, Ustadz Halawi. Kami undang semuanya, Hizbut Tahrirnya, ya. Kita undang, Wahabinya kita undang, PUI-nya kita undang, Persis kita undang. Kita sepakat untuk tidak saling menyerang satu dengan yang lain. Tapi Anda mungkin tidak pernah tahu ini tokoh Anda Halawi ikut bergabung dengan kami untuk sama-sama menjaga ukhuwah. Kalau kita bongkar-bongkaran nggak ada selesainya. Terus saat ini yang harus dilakukan oleh kita sebagai orang awam menerima, sekarang kan perang medsos itu lebih gencar sekali itu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita melawan ataukah diam saja? Satu, pada saudara-saudara kami umat Islam Indonesia, umat Islam Nusantara, khusus keluarga besar pada Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga, tetap tenang. Tapi Anda bersiap. Negerimu sudah dicaci maki, amaliyahmu sudah dihina-dina. Ada saatnya kita berbuat. Dan negara, saya minta negara tampil di sini. Amaliyah bangsamu yang berjuang sampai merdeka, rakyatmu mayoritas hari ini, amaliyahnya sudah dihinakan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Negara harus hadir, tidak bisa tinggal diam. Kalau perlu orang-orang seperti ini, kembalikan ke negeri asal mereka belajar. Ajak diskusi, kalau ya, diskusi mau, saya kira siap diskusi. Ya, tetapi kalau sudah menghina seperti ini, apa gunanya diskusi kita? Berulang kali kita sampaikan, ayo kita diskusi, ayo kita ngobrol. Ini saudaramu. Kita sudah biasa datangi mereka kok. Ada yang baik juga. Tapi masalahnya ada apa? Orang kok masih terus-terusan ngomong seperti ini? Apakah makanmu dari situ? Apa tidak bisa kalian jualan kerupuk misalnya, yang halal? Jadi saya mohon negara tampil di sini, hadir di sini, dan pada Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga, berbuat kalian. Umat Islam Indonesia, berbuat kalian. Ini penghinaan luar biasa. Kok Sunan Kalijogo dihina-hina? Tokoh kami, pemuda kami, kebanggaan kami kok. Kamu itu siapa? Kamu siapa? Kami tidak pernah mendengar Anda mengajarkan kebaikan. Yang Anda ajarkan kebaikan versi Anda, yang di saat yang sama Anda hina ajaran yang lain. Itu biasa saja. Kami pelajari macam-macam madhab di sini.
ada semua di sini. Jadi saya ingatkan kita semua pada pokok dakwah Sunan Kalijaga dan keluarga besar Kalijaga di Indonesia, bersiap Anda. Tidak selamanya kita cukup dengan berbicara. Dan Anda yang selama ini a priori dengan umat Islam Indonesia, akan lebih baik jika Anda kembali ke negeri asal Anda, di mana Anda belajar dengan guru Anda, beribadah baik-baik di sana, saling menghargai satu dengan yang lain, jangan ganggu orang lain. Jika mau tahu diskusi yang baik, kita terbuka, tidak apa-apa. Ayo kita diskusi. Anda bongkar-bongkaran, saya punya tulisan tentang pertentangan ulama, Anda punya, saya 100 pertentangan ulama Anda saya punya. Tapi saya tidak akan katakan itu pada Anda. Kita punya bukti pertentangannya itu ada. Nah, jadi ayo, saya ingin meminta pemerintah sikapi ini dengan bijak. Karena jika tidak, desintegrasi bangsa bukan hanya beda pulau saja. Nah, kita sudah diajari diwarisi Bhinneka Tunggal Ika, bukan hanya cuma beda paham, beda mazhab, beda agama kita bisa rukun kok. Tetapi kesibukan Anda selama ini hanya menyakiti umat Islam Indonesia. Insya Allah kita akan bertemu, atau Anda stop bicara. Bicara yang baik. Umat sudah banyak masalah. Kalau Anda tidak tahu, man lam yakun ya'lamu dzaa falyas'ali. Man lam yajid mu'alliman falyarhali. Yang tidak tahu bertanya. Jika tidak nemu guru, pergi dan cari. Itu saya kira itu. Jadi kalau peran negara di sini untuk saat ini dibutuhkan atau memang negara sendiri yang tidak punya pegangan tentang ajaran seperti itu atau Kiai? Saudi Arabia punya madhab resmi Wahabi. Resmi itu. Resmi. Iran punya madhab resmi Syiah. Brunei Darussalam punya madhab resmi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semestinya di Indonesia, kalau kita mau tegas, Islam di Indonesia diformalkan saja. Islam Indonesia wajahnya ini, sehingga tidak jadi keranjang sampah. Nah, tetapi karena kita punya konsep Bhinneka Tunggal Ika, kita silahkanlah produk apapun masuk di sini. Ibaratnya apa? Kalau mobil itu apapun boleh lewat, tapi yang boleh cari muatan itu yang punya trayek di sini, trayek resmi itu. Kurang apa longgarnya sekarang? NU longgar, Muhammadiyah longgar, begitu longgar semuanya kok. Begitu baik kita terima mereka. Tapi semakin kita tunjukkan lemah lembut, kita tunjukkan toleran, mereka kok semakin lama semakin jadi saja, semakin menginjak-injak kita. Hari ini, tahun baru ini, 2022, tidak lagi. Saya mohon pemerintah, aparat keamanan, ini lebih berbahaya dari yang lainnya, daripada narkoba. Narkoba bisa diobati barangkali sembuh. Tapi ini kalau sudah kebencian antar sesama umat Islam, bahkan warga negara Indonesia, hancur Indonesia. Dan memang Rasul katakan tadi, hati-hati dengan munculnya tanduk setan. Saya tidak mengatakan dia tanduk setan, tapi perilaku siapapun di negeri ini yang menciptakan kekacauan di tengah umat Islam Indonesia, bisa diduga mereka menggenapi apa yang disampaikan Rasulullah. Terus kalau menurut Kiai, ini sekarang kan zaman digital dan teknologi sangat cepat. Buzzer sama ulama yang provokatif lebih bahaya mana Kiai? Bahaya ulama provokatif. Bahaya ulama provokatif? Iya, karena berhubungan dengan ideologi, berhubungan dengan agama, langsung menyentuh hatinya. Oh, kalau cuma buzzer pemilu, pilpres itu kan cuma kepakai 5 tahun. Tapi kalau buzzer ideologi ini, kebencian ini, itu seumur hidup dibawa mati itu. Dan kebencian itu Masya Allah, Masya Allah. Sekarang kan juga sedang ramai juga ulama-ulama yang bertentangan antara dalam tanda petik Habib A, Habib B itu saling bertentangan itu gitu. Itu apakah disebut buzzer ataukah ulama gitu? Indonesia ini negeri yang damai. Kita ini tidak pernah benci dengan etnis manapun, dengan kelompok manapun. Sering saya katakan, kita terima saudara kita dari Arab selagi mereka bawa adab. Kita terima orang Cina asal mereka tidak bikin hina. Kita terima orang Jepang asal sopan. Kita terima orang Eropa asal tidak simpah serapah. Ini negeri yang damai. Siapapun silakan datang. Insya Allah Anda dapat kedamaian di sini. Dapat kedamaian di sini. Kami bangga berkumpul bersama-sama. Siapapun ada di sini. Ini bumi Allah, milik Allah. Kami sadari itu. Tapi walaupun dia orang lahir di tempat ini, kakek neneknya ada di sini, kemudian pergi pulang membawa penyakit kebencian, saya kira hak dia untuk di sini sudah selesai. Selesai sampai bapaknya barangkali, atau sampai kakeknya barangkali.
Ini mohon maaf bahasa saya mungkin agak ekstrim karena sudah kebangetan lah kita. Iya. Ketika orang capek merajut kebersamaan, merajut ukhuwah, ini masih ada orang keranjang sampah seperti ini. Itu termasuk kaum khawarij, orang-orang seperti itu. Saya tidak mengatakannya, tetapi saya kira orang yang mengaji bisa mengukurnya lah. Itu aja. Terima kasih pendapatnya Kiai. Itulah saat ini kita harus siap untuk melawan segala orang-orang, walaupun itu labelnya Ustadz, kita harus siap. Dan kita juga siap untuk diskusi, tapi diskusi juga tadi yang sudah sering dikatakan oleh Kiai, kita sudah siap.